Halo Sobat Brilio, welcome back to Brilio Horror bersama aku Dian Nuswantari. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Karena seperti biasanya, hari ini aku akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor yang gak kalah menyeramkan dari sebelumnya. Di episode kali ini, Brilio Horror akan membahas tentang mal-mal di Indonesia yang menyimpan cerita mistis. Di balik kemegahan bangunan mal, ternyata tetap tak luput dari kisah-kisah menyeramkan. Mulai dari suasana mistis hingga sejarah kelam yang mengantarkannya kepada cerita-cerita horor yang beredar di masyarakat. Berangkat dari cerita turun-temurun inilah, deretan mal berikut disebut-sebut menyimpan kisah mistis tersendiri. So, tanpa basa-basi, berikut Brilio Horror rangkum untuk kalian. Yang pertama, Mall Klender, Jakarta. Kisah horor pertama datang dari Jogja Department Store atau yang lebih dikenal dengan nama Mall Klender, Jakarta. Terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta, mall ini disebut-sebut memiliki aura mistis paling besar. Bukan tanpa alasan, mall yang dulunya merupakan pusat perbelanjaan megah di Jakarta Timur ini rupanya menyimpan sejarah kelam di mana menjadi tempat kematian massal saat tragedi 1998. Pasalnya, mal ini habis terbakar oleh oknum tak bertanggung jawab saat kondisi mal sedang ramai pengunjung dan karyawan. Tepatnya pada 15 Mei 1998, tragedi pembakaran ini pun menelan ratusan korban jiwa. Konon, kala itu seluruh pintu mal sengaja ditutup dan dikunci oleh pelaku pembakaran sehingga orang-orang di dalamnya terperangkap. Akibatnya, kobaran api menghanguskan seluruh gedung beserta orang-orang yang terjebak tadi. Kurang lebih sebanyak 400 orang tewas dengan jasad yang sulit dikenali. Karena tragedi memilukan inilah, Mall Klender menuai berbagai cerita mistis. Meski sudah sempat direnovasi dan mengganti nama menjadi City Plaza Klender pada 2018, namun tempat ini tak luput dari kisah menyeramkan yang dialami pengunjung, pekerja, serta warga sekitar. Di antaranya, penampakan hantu yang diduga korban-korban kebakaran teror Mei 1998. Menurut cerita, sosok-sosok itu kerap menghantui elevator dan kamar mandi mal. Sosok gaib ini digambarkan berwajah melepuh dan kerap mengerang kesakitan sambil berjalan pincang ke arah tembok mal kemudian menghilang. Tak hanya itu, beberapa keluarga korban menyatakan pernah melihat penampakan arwah keluarga mereka yang pulang ke rumah dengan wajah dan tubuh hangus terbakar. Warga sekitar Mall Klender pun tak luput dari pengalaman-pengalaman horor. Mereka sering mendengar jeritan minta tolong hingga mencium aroma daging terbakar. Ada pula suara tangis yang dipercaya berasal dari area basement mall. Cerita aneh Mall Klender lainnya datang dari para pekerja, khususnya penjual dalam mall, yakni misteri uang yang berubah menjadi daun dan gadis berbaju putih. Diceritakan ada seorang perempuan berbaju putih yang kerap mendatangi toko-toko pada waktu setelah maghrib. Terkait wujudnya, sejumlah saksi menyebut gadis ini berwajah Tionghoa, memakai pakaian putih panjang, namun sudah lusuh dan sedikit robek di bagian kakinya. Konon, gadis misterius ini akan menghampiri satu persatu toko untuk membeli apapun yang ada di hadapannya, lalu membayar dan pergi. Namun anehnya, uang yang dia pakai untuk transaksi akan berubah menjadi daun. Cerita horor yang kedua datang dari Delta Plaza, Surabaya. Pusat perbelanjaan di Jalan Pemuda Surabaya ini menyimpan kisah yang tidak kalah menyeramkan. Pasalnya, tempat ini dulunya merupakan sebuah rumah sakit pada era Belanda yang bernama Rumah Sakit Simpang. Disebut Rumah Sakit Simpang karena letaknya dekat di persimpangan.
Namun nama aslinya sendiri menggunakan bahasa Belanda yang disingkat menjadi Rumah Sakit Umum CBZ. Nah, barulah pada tahun 80-an, rumah sakit ini dimusnahkan dan diubah menjadi Mall Delta Plaza. Tanah bekas rumah sakit ini menyimpan sejarah sejak era kepemimpinan Gubernur Jenderal Belanda, Herman Willem Daendels, hingga kemerdekaan. Di mana dulunya RS Simpang ini menangani pasien korban pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Karena banyaknya korban yang berjatuhan saat perang, dokter dan suster di sana pun bekerja tanpa lelah selama 24 jam. Bahkan saat masih aktif sebagai rumah sakit, pernah ada insiden kematian seorang perawat yang terjepit di pintu lift. Arwahnya pun dipercaya masih sering menampakkan diri hingga saat ini dalam bentuk tubuh yang penyok, sehingga disebut suster gepeng. Usai kejadian tewasnya suster yang terjepit di lift itu, kerap terdengar suara rintihan kesakitan. Sosok suster gepeng pun sangat meresahkan sebab sering menampakkan diri dan mengganggu pengunjung. Saking mengganggunya, pada tahun 2000-an pihak mal sampai memanggil paranormal untuk mengusir arwah gentayangan tersebut. Tak hanya itu, ada juga cerita penampakan perempuan berbaju putih yang kerap muncul di antara Delta Plaza dan WTC. Bahkan, seorang wanita dikabarkan meninggal akibat tertimpa pohon bambu yang tersambar petir di sekitar area tersebut. Sejumlah orang pun mengaku pernah melihat penampakannya yang sedang menangis kesakitan. Yang ketiga, Sleepy Jaya Jakarta. Selain Mall Klender atau Jogja Department Store tadi, Sleepy Jaya Jakarta juga memiliki kisah kelam yang berkaitan dengan tragedi 1998. Tepatnya saat kerusuhan Mei 1998 yang berimbas dibakarnya mall yang dulunya merupakan salah satu mall teramai pada masanya ini. Selain Mall Klender atau Jogja Department Store tadi, Sleepy Jaya Jakarta juga memiliki kisah kelam yang berkaitan dengan tragedi 1998. Tepatnya saat kerusuhan Mei 98 yang berimbas dibakarnya mall yang dulunya merupakan salah satu mall teramai pada masanya ini. Naasnya, ketika kerusuhan itu terjadi, ada penjarahan besar-besaran di mall ini. Para penjara yang jumlahnya sangat banyak itu pun tewas terjebak kebakaran di dalam bangunan. Usai direnovasi dan beroperasi lagi, masih ada sederet kejadian horor yang menyelimutinya. Menurut cerita, dulunya para pengunjung sering mengalami hal-hal aneh, terutama di area bioskop, yakni kursi-kursi penonton sering terlihat kosong saat lampu belum dipadamkan. Namun, saat lampu mati dan suasana menjadi gelap, terlihat banyak orang yang menonton di kursi-kursi kosong tadi. Ada pula kisah penampakan arwah korban bekas kebakaran mall pada tahun 98. Salah satunya dialami oleh seorang warganet dengan nama alias Vigo Jinggo. Kejadian ini dialaminya pada tahun 2020 saat mengunjungi mall bersama ibu dan adiknya. Kala itu, dia dan sang adik diajak berbelanja kebutuhan sehari-hari oleh ibunya di mal tersebut. Mereka berbelanja cukup lama dan saat itu waktu memang sudah cukup malam. Setelah berbelanja, mereka menyempatkan diri makan di salah satu outlet donat di dalam mal itu. Tak lama setelah makan, adik dari pemilik akun ini merasa sakit perut dan minta ditemani ke toilet. Mereka yang saat itu sudah berada di basement parkiran untuk menaruh barang belanjaan di mobil akhirnya pergi ke toilet yang ada di sekitar basement. Tapi si pemilik akun ini hanya berdua dengan adiknya saat ke toilet, sedangkan ibunya menunggu di parkiran. Nah, saat menunggu adiknya di toilet inilah dia mengalami kejadian mengerikan, yaitu dia melihat ada sosok yang bergerak tidak jauh dari toilet. Nah, jadi walaupun dia di toilet, tapi dia tetap bisa melihat posisi pemandangan di basement parkiran.
karena pintu dari toilet dan parkiran itu nggak jauh, Sobri. Ngerinya lagi, sosok itu tak hanya satu, tapi bergerombol. Ada yang berjalan sambil ngesot dekat tiang basement, dan ada yang terpincang-pincang. Yang jelas, mereka semua seperti sedang sangat kesakitan. Sosok-sosok aneh itu juga berwujud menyeramkan. Seluruh kulit tubuh mereka berwarna hitam karena hangus terbakar. Bahkan, beberapa bagian kulitnya ada yang terkelupas sampai memperlihatkan daging-daging busuk berwarna merah di badan dan wajah mereka. Cerita yang keempat datang dari Sun Plaza Medan. Mall megah di Medan ini juga tak lepas dari kisah mengerikan yang diyakini masyarakat berkaitan dengan sejarah dari bangunannya sendiri. Tepatnya pada tahun 2006 silam, ada seorang perempuan yang bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4. Arwah perempuan inilah yang diyakini masih gentayangan. Sosoknya pun disebut kerap menampakkan diri kepada orang-orang yang berjalan sendirian di dalam mall. Tak hanya itu, pada malam hari sering terdengar suara rintihan kesakitan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Sejumlah pengunjung pun kerap merasa diikuti, padahal saat menoleh ke belakang tidak ada siapapun di sana. Kemudian terjadi lagi insiden tak kalah mengerikan pada 2014, yakni peristiwa pembunuhan seorang satpam Sun Plaza saat sedang bertugas yang tewas ditikam di kamar mandi. Dari serangkaian peristiwa itulah beredar banyak cerita pengunjung maupun warga sekitar yang kerap merasakan aura mistis hingga kejadian-kejadian janggal. Well, Sobat Brilio, itu dia tadi kisah-kisah horor dari sejumlah mall yang ada di Indonesia. Tapi perlu kalian ingat, cerita atau pengalaman-pengalaman mistis seputar mall-mall ini terjadi sudah cukup lama dan hanya berdasarkan apa yang beredar di masyarakat saja. So, anggap saja ini sebagai tambahan koleksi cerita horor kalian. Jadi nggak perlu parno, apalagi takut untuk mengunjungi mall-mall tersebut. Karena beberapa di antaranya pun masih beroperasi dan malah sudah berkembang menjadi lebih bagus dan lebih ramai pastinya. Dan seperti biasa, jangan lupa kasih tanggapan kalian atau request untuk cerita-cerita horor berikutnya di kolom komentar kita. Dan buat kalian yang punya cerita horor, boleh banget kirim ke email newsvideo@brilio.net. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton. Aku Dian Nuswantari pamit. See you in the next episode.